Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan tetap dan terus percaya sampai kami melihat setiap janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Biarlah hari-hari ini iman kami semakin bertambah di dalam Engkau Tuhan. Biar kami hanya tertuju mata kami kepadamu. Keadaan di sekeliling kami boleh berubah, tapi kami tahu dan percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah tanah hati kami jadi tanah yang subur untuk beri firman Tuhan, tertabur, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, apapun keadaan di sekeliling kita, saudara, percayalah ketika kita sudah berpaling melihat kepada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada pilihan lain. Engkau sudah memilih percaya kepada Kristus hari ini, engkau harus hanya percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ada. Kalau saudara yakin akan firman Tuhan, cepat ngomong amin. Amin. Jadi saya tidak usah tanya mana amin. Amin. Saudara, ketika kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya Allah itu ada. Coba buka Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita akan belajar sama-sama firman Tuhan hari ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tahan dulu ayat ini, jangan dihilangin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita semua yang ada, yang datang hari ini di tempat ini, kita semua punya iman, katakan. Ya, iman yang bagaimana? Nanti kita akan belajar sama-sama. Tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Sebab, ya, kenapa kita perlu iman, saudara? Kita nggak mungkin percaya Yesus kalau kita nggak punya iman kepada Dia. Barang siapa berpaling kepada Yesus, ia harus percaya bahwa Yesus itu ada. Kita semua di sini belum pernah ada yang melihat Yesus secara mata jasmani. Ada saudara yang pernah ketemu Yesus dengan mata jasmani, ketemu di jalan atau di mana gitu, Yesus gitu, atau dia datang menampakkan diri. Saya rasa ada, tapi beberapa orang. Tapi kenapa kita percaya ada Yesus, ya, Dia Tuhan? Karena ada iman. Amin. Nah, setelah kita punya iman itu, saudara, apa yang harus kita lakukan dengan iman kita? Dikatakan barang siapa yang berpaling kepada Kristus, dia harus percaya bahwa Kristus ada. Ada banyak orang Kristen mengaku percaya sama Yesus, tapi mereka nggak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu ada. Terbukti ketika kita menghadapi persoalan. Berapa banyak di antara kita yang imannya masih hidup dan berkata, aku tak percaya. Aku sudah percaya Yesus, maka Tuhan akan turut bekerja menyelesaikan pekerjaan. Saudara, kemarin saya bikin status di Facebook, ini kan lagi ribut-ribut, lagi rame-rame tentang dolar naik gitu ya. Yang ribut padahal yang nggak punya dolar. Bener nggak? Ditanya, lu punya dolar berapa ribu? Nggak ada. Ya, cuma 10 dolar. 10 dolar aja udah kebingungan ya. Kita juga ke warteg kan nggak pakai dolar kan. Maka saya bikin status di Facebook begini, dolar naik, iman harus naik. Amin. Kalau engkau tempatkan imanmu pada dolar, ya waktu dolar naik imanmu turun. Ya, kita punya Tuhan yang hidup. Lalu ada satu anak Tuhan yang komen begini, oh jadi begitu ya Bu, kalau kita punya uang 100.000 untuk seminggu, kita hidup 100.000 untuk 1 hari, 6 harinya kita makan iman. Rasanya mau saya baptis ulang orang ini. Rendam agak lama, 10 menit gitu ya. Jadi waktu dia buka mata langsung di rumah Bapak di surga. Ngomong percaya Tuhan, pelayan Tuhan, tapi masih bisa bicara 6 hari makan iman. Saya tanya sama dia begini,
Masuk di akalmu nggak ketika Tuhan kasih makan Elia di masa kelaparan besar menimpa bangsa itu? Tuhan bilang, Elia, kau pergi ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, pagi dan malam, hari sore hari, aku akan perintahkan burung gagak antar roti bakar sama kamu. Masuk akal nggak? Jawab aja, masuk akal nggak? Saudara percaya nggak kisah itu? Ada yang tidak percaya? Ada yang percaya? Yang percaya berapa banyak? Yang percaya itu benar-benar terjadi. Yang percaya saja, yang tidak percaya pulang. Ya, betul nggak saudara? Lo kadang-kadang kita ini ngaku Kristen loh, tapi kita nih baca Alkitab tuh belum tentu kita percaya, benar nggak? Apalagi dengan zaman sekarang, anak-anak muda ini paling banyak anak muda nih. Ini anak-anak generasi Y ini ya, yang dibesarkan oleh teknologi. Mereka punya Tuhan bukan Tuhan, apa-apa tanya Google. Jadi Tuhan mereka tuh Google. Bagaimana mencari jodoh yang benar, tanya sama Google. Ya, guru mereka Google, teman mereka Google, Tuhan mereka Google. Anak saya gini, Mam, aku tadi pagi, tadi malam sesak nafas, tahu Mam tadi malam. Terus kamu gimana? Kok kamu gak ngomongin Mami? Aku cari di Google. Saudara lihatnya anak zaman now, cara mengatasi sesak napas, dia cari di Google. Kalau kita zaman dulu bangun berdoa ke Tuhan Yesus, aku menyerahkan roh jiwa dan tubuhku, kalau mati malam ini ambillah Tuhan. Kan begitu, ini nggak cari di Google. Ya, tapi bahaya loh saudara. Ya, kita nih lama-lama ya iman itu mulai bergeser. Ya, benar, karena anak-anak muda tuh sekarang ya yang mau cari-cari jodoh nih penting nih ya. Makanya benar tadi ada bimbingan pranikah. Kalau ada orang yang besok mau nikah langsung hari ini minta dinikahkan, jangan mau. Ya. Ada yang tanya sama saya, Ibu Debbie terima konseling pranikah nggak? Iya. Saya boleh konseling sama ibu. Kamu gerejanya di mana? Di gereja Abu. Ya kamu harus konseling di gerejamu. Kenapa? Saya nggak mau di gereja saya, Bu. Kenapa? Kelamaan 6 bulan. Jadi kamu mau sama saya? Iya, Bu. Bisa, Bu? Iya. Berapa lama, Ibu? 2 tahun. Lama bener, Bu. Saya lebih baik konseling kamu 2 tahun daripada lu udah nikah 10 tahun lu konseling terus. Bener nggak? Ada banyak orang ngomong beriman, tapi yang memahami iman itu benar-benar cuma sedikit. Bisa dihitung pakai jari. Makanya anak sekolah minggu ditanyain namanya, tadi kamu di sekolah diajarin apa sama guru sekolah minggunya? Itu loh mah, bangsa Israel tuh kan dikejar-kejar sama Fir'aun kan, mereka melarikan diri karena Mam dari tanah Mesir. Terus di depan tuh ada laut, Mam. Terus mereka kan nggak bisa lari nih, Mama. Terus Musa ambil handphone. Terus Musa telepon bangsa Israel, tentara. Terus mereka datang pakai helikopter, Mam. Terus bangsa Israel tuh diseberangkan pakai helikopter, diangkat gitu, dipindahin. Mamanya bilang, bukan gitu loh ceritanya. Aduh Mama, saya ceritain yang masuk akal aja Mama tidak percaya. Apalagi yang saya mau ceritakan itu guru cerita, Mama nggak masuk akal. Tongkat dipukul jadi jalan. Hello. Ini generasi sekarang. Imannya mereka semakin hari semakin menciut. Kenapa? Mereka dibesarkan oleh teknologi. Udah gitu bapaknya sama maknya ikut-ikutan gak ngerti firman. Anaknya nangis, Pak, aku diejek 11 sekolah minggu. Namanya Yosua. Kenapa kamu nangis Yosua? Aku dituduh merobohkan tembok Yeriko, Pak. Tapi bukan kamu yang merobohkan. Bukan, Pak, aku dari tadi mainan di sini. Masa mereka semua tuduh Yosua yang merobohkan tembok Yeriko? Mamanya kan, akhirnya mamanya, masa mereka tuduh ya? Kalau kamu nggak lakukan, kamu ngomong dong. Bapaknya datang, ada apa ini, ada apa? Ini loh Pak, anakmu dituduh sama guru, sama satu kelasnya, katanya dia yang merobohkan tembok Yeriko. Bapaknya ketawa terbabak. Gitu aja repot. Tanya berapa kerugiannya, Papa baru pulang. Aduh capek ya saudara. Orang Kristen gak ngerti firman. Apa-apa saudara ya. Coba kalau kayak begini kan repot kita. Iman yang bagaimana yang kita punya? Iman yang bagaimana yang berkenan? Iman yang bagaimana yang bisa menyelamatkan kita?
Ayat ini berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada dan bahwa Allah memberi apa? Memberi apa, saudara? Upah. Kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa di sini yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Jangan ngaku-ngaku. Tolong sebelum angkat tangan pikir-pikir dulu ya. Orang Kristen itu terlalu pede. Langsung semuanya harus mikir. Ya. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, ya, dia akan menerima upah dari Tuhan. Saudara, ya, ke gereja 1 kali 1 minggu, hari Minggu tuh 2 jam, datangnya telat. Itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Hello. Saya nggak pernah bolos loh Bu, setiap hari Minggu saya nggak pernah bolos, datang 2 jam. Kalau Anda rajin ke gereja setiap hari Minggu 1 kali dalam waktu 2 jam, maka di dalam setahun 365 hari Anda beri waktu bagi Tuhan 4 hari. Nanti kali sendiri di rumah. Kalau Anda rajin ke gereja setiap hari Minggu 2 jam, tidak pernah bolos, nggak telat, nggak pulang duluan, 2 jam persis penuh, maka dalam setahun ada 365 hari. Kalau dikalikan itu, Anda beri waktu bagi Tuhan 365 hari, itu cuma 4 hari. Kalau nggak pernah bolos, hari Minggu. Halo, kira-kira imanmu tumbuh nggak? 361 harinya Anda tenang. Makanya saudara, kalau gereja bikin ibadah tengah minggu, gereja bikin ibadah apa, datang. Amin. Bener gak? Karena iman kita tuh gak pernah cukup kalau cuma hari Minggu. Ada dunia di sana yang mencemari kita, saudara. Kita keluar dari gereja, ada kadang udah gak kudus lagi, bener gak? Waktu di gereja kan kudus semua kan. Gak ada yang merokok nih, kudus semua. Haleluya. Tidak usah angkat tangan yang merokok. Saya tahu kepala-kepala saudara ada asap. Anda tidak usah angkat tangan, saya tahu muka-muka yang masih merokok. Lalu pakai nanya lagi, emang gak boleh merokok Bu Pendeta? Di mana ayatnya? Di dus rokok baca. Ada tulisannya dilarang merokok di dus rokok. Ya bayangkan betapa akal budi kita tidak jalan. Saudara, iman yang bagaimana? Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia akan dapat upah. Upahnya apa Bu? Di sorga, lama banget. Bukan cuma di sorga, di bumi dan di sorga. Yesus bilang apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di... Kalau cuma upah di sorga, kelamaan saudara. Tuhan mau kita yang sungguh-sungguh cari Dia, kita menerima upah di bumi dan di sorga. Makanya ada orang bilang gini, saya tuh bingung ya, lihat orang tuh kalau bersaksi enak banget sih, pengen ini didengar Tuhan, pengen di mobil dijawab Tuhan, pengen di rumah dijawab Tuhan, pengen itu upah. Untuk mengalami kasih Tuhan tidak ada syaratnya. Anda bikin dosa, datang minta ampun, Tuhan kasih, diampun. Tapi untuk mengalami janji Tuhan, maaf, ada syaratnya. Amin. Ada syaratnya. Ya, coba buka Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 ya. Ibrani 10 ayat 35. Kita lihat apa janji Tuhan saudara, apa yang Tuhan katakan, bagaimana kau bisa dapat upahnya ya. Baca sama-sama, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah. Sekali lagi ada kata upah, besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Tapi Bu, saya ini kan berdoa buat jodoh Bu, saya udah kepala 3 Bu, ya. Karena kata orang di bawah kepala 3 itu, di bawah 30-an jodoh di tangan Tuhan, di atas 30-an Tuhan lepas tangan. Enggak ya saudara, yang belum menikah berapa banyak? Angkat tangan. Jombloers, ini kepada nggak mau angkat tangan. Saya mau doain supaya Anda dapat yang terbaik. Yang belum menikah angkat tangan. Wih, haleluya. Saya mau bilang berbahagialah buat yang jomblo.
Karena lebih baik jomblo tapi happy daripada udah terlanjur nikah terus tidak happy. Tenang, saya ada di pihak saudara. Gak usah malu angkat tangan, ya. Anda masih punya waktu untuk memilih. Kalau orang salah masak nasi, menyesalnya 1 hari. Salah pilih jodoh, nyesel seumur hidup. Kecuali bayar harganya mahal, Tuhan sanggup memulihkan. Kan enak kita kalau udah masuk dalam pernikahan sama-sama. Tapi tolong ya, cari yang lawan jenis, ya. Yang lawan jenis, ya. Jangan ada yang berkata, kan yang penting seiman bu, jadi suami nomor 2. Awas loh ya. Orang homo tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Banci tidak mendapat tempat. Amin. Karena apa saudara? Kalau orang meninggal laki-laki sebutannya kan almarhum. Perempuan tuh almarhumah. Mereka bingung. Kalau bencong itu apa? Aluminium. Gak bisa disebut apa-apa kan masuk surga. Bisanya dibikinin lemari saudara. Aluminium ya. Jangan coba-coba jadi bencong, jadi homo, jadi lesbi. Awas loh, tolak dalam nama Yesus. Ada yang gak nikah-nikah tuh karena ya itu dapatnya sejenis bu. Awas ya, gak boleh ada di sini. Sampai di mana tadi? Iya, yang jomblo ini. Kalau mau cari jodoh, berdoa ya. Pakai mata iman. Jangan bilang cinta itu buta ya. Waktu jatuh cinta melek, buka mata lebar-lebar. Biar engkau tidak salah memilih. Amin. Tapi perempuan-perempuan sekarang berkata begini, iya, hanya 3 kunci kebahagiaan seorang istri. Kunci rumah, kunci mobil, dan kunci berangkas. Istri begini matre, mata duitan. Tobat tuh, saya baptis ulang. Saya rendam 10 menit. Jangan ya. Jadi yang belum menikah di sini, tolong ya saya berdoa ya. Baca Alkitab, ngerti dulu apa arti pernikahan. Jangan sampai udah nikah terus konseling terus bikin repot pendeta. Ingat loh, nyesel seumur hidup. Lebih baik lama. Dulu saya waktu pertama bertobat, saya bilang Tuhan, saya nggak mau nikah. Saya sama Tuhan sudah cukup. Saya hanya mau melayani Tuhan. Tapi Tuhan tahu saya terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Iya nggak? Nggak ngakuin loh saya cantik. Awas lo ya. Lalu saya mulai berdoa waktu itu, Tuhan temukan saya dengan jodoh. Pertemukan dengan tulang rusuk. Karena kalau masuk tulang paha atau tulang kaki sakit. Ya tulang rusuk tuh harus ketemu tulang rusuk. Amin. Lalu saya mulai berdoa ya. Saya pelayanan ke Kendari, saya pelayanan kemana-mana, yang naksir banyak orang cantik, masa gak ada yang naksir. Tapi saya selalu ngomong gini, berdoa, kalau memang kita jodoh, pasti kita ketemu. Masa gak pacaran, gak usah, buang waktu, buang pulsa, buang pikiran. Jadilah sesuai iman. Saya percaya Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Jadi waktu saya ketemu Tuhan, ya semua udah dengar kesaksian saya dari muslim, bapak saya haji, saya terima Yesus tahun 95. Dari hidup yang hancur, babak belur, segala macam, sampai saya mau bunuh diri waktu itu, lalu Tuhan selamatkan saya. Ketika saya ketemu Tuhan, diubahkan paradigmanya semuanya. Saya tahu hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saya tidak sembarangan lagi, saya tahu saya di mahal nilainya. Wanita-wanita yang ada di sini, engkau harus tahu, engkau tuh mahal harganya. Kenapa? Karena engkau telah ditebus oleh darah yang mahal. Jangan murahkan dirimu, amin. Karena wanita super hanya untuk pria super. Baby teguh. Benar nggak saudara? Ya jangan murahkan nilai dirimu. Tuhan sudah tebus kita. Nah kita harus dapat yang terbaik. Saya hanya berdoa karena ini lagi tidak khotbah soal jodoh, jadi kita balik lagi. Tapi ini ada hubungannya dengan iman. Jadi yang mau tanya soal jodoh, tolong hubungi saya di Facebook atau Instagram saya. Lalu saudara, ya singkat cerita saya ketemu sama suami yang terbaik, senang kasih ya. Untuk bisa percaya sama Tuhan, Tuhan itu sudah punya print out hidup kita. Hidup kita ini sudah ada blueprintnya di tangan Tuhan. Kita tinggal ngikuti aja. Nah ngikuti Tuhan itu harus pakai iman.
Zaman dulu saudara, nabi-nabi zaman dulu, Abraham, Elia, mereka tuh hidup ikuti tuntunan Tuhan. Coba saudara baca. Elia, di situ Tuhan bilang, Elia, engkau pergi ya, pergi ketemu sama Raja Ahab. Engkau bernubuat sama dia ya, bahwa akan terjadi kekeringan. Setelah itu bernubuat, engkau pergi ya ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Itu Elia tidak pakai Google Map loh. Benar, dia jalan. Setelah sampai di sungai Kerit, Tuhan bilang, nanti burung gagak ngasih makan kamu di sana. Saudara bayangkan kalau dia nggak ada iman. Apa benar ya ampun burung gagak? Nggak salah Tuhan. Bagaimana caranya burung gagak itu kirim roti setiap malam, setiap pagi dan petang? Pertanyaannya, itu roti dari mana coba? Burung gagak dapat rotinya dari mana? Nggak usah tanya, itu melampaui akal pikiranmu, nanti bisa jadi gila. Ngalir aja dengan Tuhan, nggak usah mikir dari mana. Saya itu saudara dulu kalau ada masalah, saya berdoa sama Tuhan. Ya nangis saya sama Tuhan, makanya anak saya itu udah hafal. Kalau saya lagi doa di kamar, dia masuk, saya lagi nangis. Dia habis dari doa, dia datang gini, masih kecil dia, Mami tadi berdoa nangis ya, ngapa Mami nggak ada duit? Maksudnya, Mami lagi nangis minta uang sama Tuhan. Dasar anak pendeta ya. Saya bilang, enggak dek, Mami itu lagi bersyukur, nggak semua harus nangis minta uang. Kenapa? Karena saya sering bersaksi. Waktu kita mau beli rumah nggak ada duit, saya ajar mereka untuk berdoa. Anak saya tanya gini, Mam, kalau Tuhan kasih duit kita buat bayar rumah, itu dari mana? Jatuh dari langit apa gimana? Tuhan bisa nggak bisa bikin uang jatuh dari langit? Nah, ini menguji iman ini. Tuhan bisa jatuhkan uang dari langit? Yang bilang bisa, angkat tangan. Yang bilang tidak bisa, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Banyak yang bingung. Orang yang nggak mau jawab itu orang sombong. Kenapa? Takut salah. Nggak usah takut salah. Kalau benar nggak dapat sepeda. Salah juga saya nggak hukum, ya. Saudara, Tuhan nggak bisa bikin uang jatuh dari langit. Kenapa? Karena uang itu harus melalui percetakan uang Republik Indonesia. Karena kalau tidak itu uang palsu. Ya, ada nomor serinya, saudara. Ya di surga tidak cetak uang, saudara ya. Jadi lewat siapa? Lewat orang. Semua mujizat dalam Alkitab 80% terjadi lewat orang. Makanya rajin-rajinlah membangun hubungan dengan orang. Jangan banyak musuhan sama orang. Amin. Sama tetangga musuhan, sama ipar musuhan, ketemu orang musuhan. Kita ini seringkali bermasalah dengan diri kita sendiri. Di gereja berantem, di rumah berantem. Di mana padahal Tuhan itu bisa bikin mujizat lewat orang. Amin. Jadi jangan banyak-banyak berantem ya. Jangan punya banyak musuh. Punya 1000 teman itu kurang, punya 1 musuh itu kebanyakan. Elia itu jalan ya nggak masuk akal. Saat di tepi sungai Kerit, dia pergi beneran. Itu orang-orang zaman dulu tuh begitu, ikuti Tuhan. Saudara bisa bayangkan di tepi sungai Kerit itu dia sendirian, nggak ada teman. Saya membayangkan di waktu sore hari yang sepi, Elia duduk di tepi sungai itu. Kalau kita bikin jadi narasi, saudara ya, bener nggak? Itu kan, duduk di tepi sungai sendiri, nggak ada teman dan disuruh belajar percaya sama Tuhan. Tapi tiba-tiba dia lihat ada burung gagak datang, roti jatuh, ting, roti bakar. Hari pertama, isi keju. Dimakan, saudara, bener nggak? Ya, dia tunggu lagi sore datang nggak? Jangan-jangan itu cuma kebetulan burung lewat. Ya, ini kan menguji iman kan? Saya yakin kalau saudara yang di situ, saudara mesti nggak percaya. Saudara nggak pergi kan ke tepi sungai Kerit kan? Tidak semua orang itu bisa percaya benar-benar sama Tuhan. Tapi mereka yang percaya ada upah yang Tuhan sediakan. Dia tunggu lagi malam dan burung tik jatuh. Nih, selain nenas, dimakan lagi sama dia. Ya besok isi daging. Tuhan itu sanggup. Jangan batasi dia dengan cara berpikir kita. Amin. Kenapa seringkali kita nggak pernah bisa lihat mujizat? Karena kita batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita batasi cara kerja Tuhan dengan logika kita. Padahal kan otak manusia itu kecil kan.
udah kecil terbagi dua lagi. Bayangkan otak kanan dan otak kiri. Ya, itu kalau nggak ada kelainan. Kalau otaknya agak kebentur dikit, udah rusak saudara. Jadi tidak usah coba memikirkan caranya Tuhan bekerja. Kita ngikut aja. Elia tuh ngikut kemana Tuhan, ke tepi sungai Kerit. Abis itu dia sudah di situ diam-diam, Tuhan bilang, Elia, sungai itu akan kering. Aduh, padahal kan dia minum dari sungai itu. Terus sungai kering, terus aku bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, berjalan menuju ke arah Sarfa. Terus di sana engkau akan menemui seorang janda miskin. Tuhan itu selalu kalau bikin cerita yang bertentangan sama logika, kan lebih masuk akal kalau dia bilang berjalan ke Sarfa, engkau akan temui janda kaya. Mobilnya Alphard, Mercy dan BMW. Engkau tidak perlu takut, dia kaya banget, 17 turunan, kamu nggak bakal lapar. Kan itu lebih masuk akal kan? Benar? Benar nggak saudara? Padahal nggak percaya wajahnya. Dengar cerita saya aja pada nggak percaya. Bagaimana suruh percaya sama Tuhan, saudara ya? Dia jalan. Kalau saya gini, Tuhan, Boyo pergi ketemu janda kaya, ngapain ketemu janda miskin? Betul sampai di sana, dia minta maaf. Dia tanya, apa yang ada padamu? Dia bilang tinggal segenggam tepung dan minyak sedikit. Aku bikin roti, habis itu aku mati sama anakku. Ngeres nggak saudara? Kalau saya jadi Elia, Tuhan ini salah loh. Ya Allah, ya Robi, udah masa kelaparan, ketemunya janda miskin. Dia mau bikin roti satu, dia habis makan sama anaknya, dia mati. Nah terus aku piye? Tapi di sini dibutuhkan iman. Elia tahu siapa Allah yang dia percaya. Barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada dan dia sanggup memberi upah. Elia bilang sama dia, kamu bikin dulu satu untuk aku. Lalu ambil tempayan, ya siapin sebanyak mungkin yang kamu dapat. Ketemu ini janda juga. Saudara, saya yakin Tuhan kirim Elia datang ke janda ini karena janda ini juga orang beriman. Dia dengar aja tuh Elia ngomong, kamu pergi, pinjam tempayan, ambil sebanyak mungkin, tetangga-tetanggamu pinjemin semua. Nanti minyakmu tuh gak akan habis-habis, terus ada dalam tempayanmu sebanyak yang engkau beri, yang engkau taruh di situ. Dia lakukan aja loh. Dia pergi cari ya. Coba kalau jemaat itu, apa yang ada padamu? Saya tinggal punya beras bu 1 liter. Habis ini saya masak telur dadar sama telur 1 biji. Saya makan sama anak saya bikin bubur. Habis itu kita mati. Terus saya bilang bikin lu buat saya. Enak aja lu. Saya aja di sini mati. Lu dulu aja dikasih. Itu jemaat di sini, bukan di sana. Bukan di sini. Jemaat di sana. Ya, sengaja. Maksudnya sengaja. Benar nggak kalau jemaat zaman sekarang itu disuruh pendeta gitu? Coba. Ini pendeta memang rakus mata duitan ya. Orang tinggal itu disuruh menyediakan buat dia, susah kalau iman kita nggak nyampe. Saya berdoa setelah dengar firman ini, imanmu nyampe. Seringkali Tuhan akan mencobai kita, saudara. Uang kita tinggal itu, Tuhan bilang, pergi kasih sama orang itu semua. Berani nggak? Halo? Saya tanya, berani nggak? Nah ini kita uji nih. Tuhan memberi upah. Saya ingat, saudara, saya ulang lagi nggak apa-apa ya. Saya kan udah bersaksi dulu di sini bagaimana Tuhan melunasi utang rumah saya 400 juta. Saya udah nggak bisa bayar. Sisanya masih 400 juta. Sebulan saya cicil 12 juta. Lalu Tuhan membawa saya, Tuhan bilang kamu sekarang pelayanan, ya terima. Gereja manapun yang minta terima, gak usah pilih-pilih pelayanan. Lalu saya terima. Tuhan bilang hidup dipimpin oleh iman. Saya bilang Tuhan, saya punya cicilan banyak loh, rumah tuh 12 juta, belum mobil, belum ini. Ya Tuhan bilang melangkah dengan iman. Akhirnya saya terima. Bener terjadi. Bayar 6 juta aja saya nggak bisa. Masa kekeringan. Di sini dituntut iman. Tuhan bilang begini, banyak orang mengaku percaya padaku, tapi hanya sedikit yang benar-benar berani percaya. Orang yang mencari Tuhan, dia berani percaya sama Tuhan.
Percaya dan berani percaya itu berbeda. Saudara percaya sama sustermu, sama pembantumu percaya. Tapi coba saudara titip sama dia semua berlian dan emas-emas saudara. Berani nggak? Nggak berani kan? Berarti Anda kurang berani percaya. Itu namanya Anda tidak mempercayai dia. Sekalipun Anda bilang Anda percaya dia, tapi Anda tidak mempercayai dia. Lalu saya taat sama Tuhan, mau bayar 6 juta nggak bisa, singkat aja saudara. Pak Hajinya udah marah-marah, mana bu janjinya gini-gini, selalu meleset loh. Sekarang bayar 12 jutanya, cicilannya dikit-dikit gini-gini, yang penting kan saya bayar Pak. Ya tapi nggak bisa gini, pokoknya bulan depan ibu nggak bisa bayar full lagi 12 juta, itu rumah saya kembalikan uang ibu ya. Balikin aja rumahnya ke saya, banyak yang mau itu rumah. Haleluya. Di saat-saat itu saudara, saya lagi butuh duit kan buat bayar Pak Haji. Saya terkumpul 2 juta, saya simpan, saya tabung, saya simpan, saya tabung. Tuhan suruh saya berkati orang. Tuhan suruh saya berkati ini. Sampai saya tengking-tengking suara Tuhan, dam. Bener, takut saya. Tapi di situ Tuhan melatih kita untuk belajar percaya. Saya belajar tabur aja. Suami saya bilang, "Say, bukan apa-apa ya, jangan dulu berlebihan orang, kita ini lagi membutuhkan juga loh. Kamu jangan ngasih orang." Saya tahu niatmu memberkati, saya bilang, "Say, itu Tuhan yang suruh. Bukan saya juga sebenarnya nggak mau, tapi itu Tuhan suruh." Lalu, wah udah masa-masa pajak ini suruh nabung terus enggak. Saya sampai bingung, tapi sudah percaya nggak? Tuhan itu kalau mau memberkati kita, sistemnya itu begini. Hari ini kita dikasih 1 roti nih ya, dikasih kita. Kita ambil separuhnya ini kita bagi. Rasanya kurang dong bu. Ya, ketika engkau bisa dipercaya separuh ini, maka bulan depan Tuhan kasih 2 roti. Engkau makan satunya dibagi. Amin. Nggak akan pernah kekurangan. Itu cara kerja Tuhan. Bulan depannya lagi kalau engkau setia membagi yang ini, dikasih 3 roti, engkau makan 1,5, 1,5-nya bagi semakin banyak kan yang engkau berkati. Tapi datang 1 roti engkau makan, udah nggak ditambah. Bulan depan 1 lagi, malah bisa separuh. Percaya sama saya ini udah ngalamin. Saya punya tabungan di surga miliaran saudara. Jadi saya butuh apa tinggal ngomong. Tuhan bilang sama malaikat, lihat depositnya Debbie Basir ada berapa di surga. Lo bener, waktu saya butuh uang 400 juta buat bayar rumah, nggak 12 juta sebulan, nggak. Tuhan lunasi, dia tanya sama malaikat, ada berapa uangnya Debbie Basir di sini? Ada Tuhan berapa? 10 M. Dia butuh berapa? 400 juta. Ya udah cairkan, cair. Jatuh dari langit, nggak, lewat orang. 400 juta. Nanti kalau saya saksikan kelamaan lagi. Ini udah habis waktu nih ya. Saudara, ketika engkau cari Tuhan, engkau sungguh-sungguh percaya dia. Ya, dia itu beri upah. Saya mau beli mobil, tinggal ngomong, Tuhan uang saya kurang nih 50 juta buat ambil mobil baru. Ada sih, tapi kalau ada 50 juta lebih bagus. Pulang pelayan telepon, halo bu, saya tidak pernah bersaksi saudara, saya ini mau beli mobil. Jadi saya butuh uang DP 50 juta. Kalau saudara tergerak, tolong transfer. Itu sesat itu ya, itu curhat dari mimbar itu. Jangan undang lagi kalau ada pendeta yang begitu, amin. Saudara, saya nggak pernah ngomong apa-apa, cuma ngomong sama suami, toh kalau kita dapat 50 juta kita bisa ya. Tiba-tiba pulang pelayanan baca ada inbox, bu minta nomor rekening bisa. Saya tanya, ini siapa ya? Ibu tidak kenal saya. Lucunya Tuhan tuh berkati kita lewat orang yang nggak kita kenal. Makanya gak usah curhat-curhat, mujizat itu gak usah direkayasa. Waktu kau percaya sama Tuhan, cari dia, ada upah. Gak usah mikir, yang bisa tolong saya siapa ya? Jangan-jangan om saya, jangan-jangan ini. Gak usah. Elia itu gak pernah mikir, disuruh pergi ke janda miskin, bukan janda kaya, dia jalan aja. Saudara, akhirnya saya tanya, maaf, kenapa Anda minta nomor rekening saya? Ibu, tadi saya lagi ibadah di gereja saya. Saya tahu ibu karena dulu berapa tahun lalu ibu pernah isi di gereja kami. Saya jemaat di gereja itu. Nah tadi sore saya lagi ibadah di gereja itu. Saya dengar suara Tuhan, saya harus memberkati Bu Devi. Kamu yakin itu suara Tuhan? Yakin bu, karena itu lagi di gereja bukan di diskotik. Ya udah, karena dia bilang gitu, ya saya kasihlah nomor rekening saya.
Ya, tapi saya nggak mimpi 50 juta, nggak ada sama sekali dalam benak saya. Saya pikir dia penantu 1 juta biasa, begitu ada anak-anak Tuhan yang suka berkati sama Tuhan, dia 1 juta dia transfer. Apa yang nggak pernah kita pikir, tidak timbul dalam hati, disediakan Tuhan. Total jam 10 malam, saya kasihkan nomor rekening jam 10 malam, Bu, tolong dilihat ya, dicek. Semoga itu jawaban doa ibu. Saya nggak pernah berdoa, Tuhan minta uang 50 juta, enggak, cuma ngomong sama suami. Kalau kita ada ketambahan 50 juta, kita bisa nih ambil mobil baru. Saya lihat jam 10 malam, ting, ada transferan masuk, 50 juta. Saudara percaya enggak? Tuhan itu ada. Dia tuh nyata, dia hidup. Jangan mau jadi orang Kristen yang tidak pernah mengalami apa-apa selama kau hidup di dunia. Kita nggak cari berkat, kita tidak kejar berkat, tapi itu janji Tuhan. Amin. Coba teruskan ayat yang berikutnya. Saya udah kelebihan waktunya ya. Soalnya tadi siang jam 2 katanya kecepatan. Ini kita kelamaan. Nggak apa-apa ya. Sampai jam berapa? Mau sampai jam berapa? Anda puas, saya lemas. Baca sama-sama. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Tekun aja. Supaya sesudah kamu melakukan apa? Kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab kamu hanya membutuhkan ketekunan saja. Dan setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tekun saja. Gak usah banyak tanya, tekun ikut Tuhan. Taat, baru gajian dapat uang, Tuhan bilang kasih 1 juta untuk saudaramu. Kasih. Kalau engkau tidak pernah menabur benih, jangan pernah mimpi engkau akan mengalami mujizat dalam hal keuangan. Orang kikir tidak masuk surga. Loh, tapi saya butuh, Bu. Siapa sih yang gak butuh, saudara? Saya juga butuh. Kita ini kalau ngomong butuhnya kita ada batasnya gak? Udah punya baju 10, dapat duit, butuh, pengen baju 15, bener gak? Butuh itu kan gak pernah ada batasnya. Sampai kapan kita tunggu selesai butuh baru kita menabur? Sekarang. Buktikan iman. Orang yang belajar menabur itu tanda bahwa imanmu itu sempurna. Engkau belajar. Dalam hal uang, engkau mempercayakan uangmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena uang dan Tuhan itu sejajar. Makanya Yesus mensejajarkan dirinya dengan Mammon. Yesus bilang apa? Engkau tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada Mammon. Kebutuhan manusia yang pertama di dunia ini adalah Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Uang. Kalau orang tidak kenal Tuhan, nomor 1 kebutuhan di dunia ini apa? Uang. Makanya demi uang orang bunuh orang, demi uang ikatan keluarga bisa putus, benar nggak? Ya, itu terjadi. Jadi hati-hati saudara. Belajarlah hari ini mempercayai Tuhan dalam segala hal. Ketika engkau mempercayai Tuhan, apa yang kau dapat? Sebab kamu memerlukan hanya sedikit waktu. Saya ulang para imam musik dan singer worship leader. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan itu dalam hidup. Saya berdoa kita semua mengalami Tuhan. Amin. Jangan mau punya iman yang biasa-biasa saja. Engkau harus mengalami Tuhan di dalam hidup. Ketika engkau mengalami Tuhan, engkau mendapatkan segala sesuatu. Lalu engkau bisa bersaksi betapa besar Tuhan yang engkau sembah itu. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Mari bangkit berdiri bersama. Kami percaya Tuhan, janjimu ajaib buat kami. Kita naikkan pujian itu.